Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad abul qasim amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana al-muslimin bi 'ulumihi wa bi 'ulumi masyayikhina fid dharaini amin. Faslun, ini pasal fit tayammumi, tentang tayammum. Wa syara'itu tayammumi khamsatu asya'a, dan syarat-syarat daripada tayamum itu ada 5. Nah, baru orang bisa menggunakan tayamum itu sebagai pengganti daripada wudhu ataupun pengganti daripada mandi ya, untuk mensucikan diri kita. Nah, ini ada 5. Wujudul uzri, yang pertama, boleh orang itu tayamum untuk menggantikan wudhu ataupun mandi karena adanya uzur ya. Adanya uzur bisa farin, entah itu sebabnya adalah karena musafir atau maradin, ataupun tidak musafir, ada di rumah tetapi dia sakit, boleh tayamum. Nanti akan dijelaskan ya. Sakit yang seperti apa? Sakit yang tentunya ada keterangan dari dokter. Oh, ini Anda ini tidak boleh kena air gitu. Kalau Anda kena air, maka penyakit Anda akan semakin parah, bahkan akan bisa menyebabkan kematian, misalnya, kata dokter ya. Nah, orang yang sakit seperti ini boleh untuk menggunakan tayamum sebagai pengganti daripada wudu ataupun mandi. Wa dukhulu waqti sholati, yang kedua syarat daripada tayamum itu adalah masuk waktu sholat. Nah, berarti kalau belum masuk waktu sholat ya belum, karena masuknya waktu sholat itulah yang menyebabkan orang wajib untuk bersuci ya. Karena bisa saja sekarang ini air tidak ada, bagi orang yang uzurnya itu karena tidak ada air, mungkin nanti sekitar jam 1 ya, jam 1 zuhur air datang ya, air ada. Nah, maka tayamum tidak berlaku saat itu. Nah, itu dukhul waktu sholati, masuknya waktu sholat. Kemudian yang ketiga, wa talabul ma'i, setelah masuk waktu. Karena tadi adanya uzur, misalnya adanya uzur, entah itu karena musafir ataupun karena sakit. Kemudian yang kedua, waktu sholat sudah masuk. Nah, yang ketiga, syarat yang ketiga itu adalah wa talabul ma'i, sudah kita cari air. Air sudah kita cari. Ini bagi orang yang tayamumnya itu disebabkan karena tidak ada air. Atau wa ta'azzur istimalihi ya, ada air tetapi uzur untuk menggunakan air itu, tidak boleh menggunakan air tersebut. Bisa saja tidak bolehnya itu karena tadi sakit misalnya, tidak boleh kena air, atau airnya sedikit, cukup hanya untuk minum saja ya. Ada air ini, cuma tapi airnya cuma 1 botol. Nanti kalau dipakai berwudu, air tersebut, apalagi kalau mandi, maka nanti dalam perjalanan akan kehausan, tidak ada stok air. Nah, ini boleh orang tayamum. Atau ada air banyak, tetapi harus beli ya, airnya harus beli. Padahal persiapan kita ya dalam musafir, sanggup kita ya, biaya perjalanan itu sangat-sangat minim ya, kurang. Nanti kalau kita pakai beli air, wah, enggak ada nanti kita gunakan untuk menyambung hidup misalnya dalam perjalanan. Nah, dalam kondisi ini boleh orang menggunakan tayamum ya. Wa yadkhulu fil uzri ma law kana bi qurbihi ma'un wa qafa law qasadahu ala nafsihi min sabuin aw aduin.
Termasuk juga uzur menggunakan air, terhitung uzur apabila ada air tetapi harus melewati binatang buas. Oh, di sana ada air. Saya dengar cerita di lokasi itu ada air. Terus tapi binatang buas di sana banyak ya. Harus dengan persiapan yang ekstra kalau kita ke tempat itu ya. Nggak berani kita lewat. Binatang buas banyak sekali di sana. Nah, ini termasuk uzur ya. Uzur termasuk ta'azzur isti'mali. Al-aduin atau perampok yang banyak ya. Nah, ini juga termasuk uzur ya. Nah, perampok asal kita lewat, waduh, habis kita ya. Nggak usah pergi ke sana cari air untuk berwudu ya. Nah, cukup tayamum ya. Al-alamalihi min sarikin, atau kayak tadi pencuri banyak ya, entah itu musuh ataupun pencuri ya. Ini juga bagian daripada hal-hal yang menguzurkan orang ya, menguzurkan orang untuk menggunakan air. Wa ta'azzur isti'malihi wa iwazuhu ba'da talabi. Kemudian yang selanjutnya adalah iwazuhu, artinya dia tidak menemukan air ya, ba'da talabi, setelah dicari ya. Nah, setelah dicari air tersebut ternyata tidak ada, maka dalam kondisi ini boleh orang menggunakan tayamum sebagai pengganti wudu ya. Wa iwazuhu ba'da talab, dan mencari tidak mendapatkannya setelah dicari. Wa turabut tahiru lahu gubarun, dan syarat yang kelima tayamum itu adalah adanya tanah yang suci, tanah suci yang memiliki debu ya. Tanah suci dalam artian tidak pernah tanah tersebut bercampur dengan kotoran tentunya. Tidak ada kita lihat anjing ataupun yang lainnya kencing, berak di sana di tanah itu ya. Nah, tanah itu suci ya. Tapi kalau aman, kalau sudah hujan itu kan hujan itu membersihkan, mensucikan tanah itu ya. Hujan berarti suci sudah tangannya. Nah, tunggu kering ya. Atau diambil ya, dikeringkan gitu ya. Fa in khalatahu jisun, maka jika bercampur tanah tersebut dengan jisun itu artinya kapur ya. Auromlun, atau tanah tersebut bercampur dengan pasir katanya, lam yajuz, oh enggak boleh, enggak boleh ya, tanah. Wa faraiduhu arba'atu asya'a, dan rukun tayamum itu ada 4 ya. Fardu-fardunya itu ada 4. An-niyatu, yang pertama adalah niat. Nawaitu tayammuma listibahati shalah lillahi ta'ala. Saya berniat tayamum untuk membolehkan sholat ya, lillahi ta'ala. Wa mashul wajhi, yang kedua adalah mengusap wajah. Wa mashul yadaini, yang ketiga adalah mengusap kedua tangan, ma'al mirfaqaini, bersamaan dengan 2 siku ya. Tidak bawa tepung ya, kita praktek tayamum ya. Tapi jangan pakai muka saya. Kita pinjam mukanya Halki untuk tayamum. Cara tayamum, misalnya ini air, nah tayamum, tanah yang kita gunakan tayamum itu juga tidak jauh beda dengan air yang kita gunakan untuk berwudu. Artinya bisa tanah tersebut menjadi mustakmal ya, kayak air. Ketika air bisa mustakmal, tanah atau debu juga bisa mustakmal. Nah, misal ini tanah ini ya, anggaplah 2 lembar ini tanah. Nah, caranya adalah pertama kita ambil ya, di sebelah lembaran pertama. Nah, ini kan sudah, ini lembaran pertama sudah, lalu ambil, bisa begini ya,
biar jangan terlalu tebal ya. Nah, jatuh. Yang penting berarti ada debu di sini ya. Nah, itu. Ya, udah. Nah, karena yang di sini sudah diambil, maka tidak boleh ngambil tanah lagi di sebelah lembaran yang bawah ini ya. Tidak boleh, karena sudah mustakmal ini. Maka ambil debu di tanah yang lain. Nah, di sini, berarti yang ketika untuk tangan ambil di lembar yang di atas ini. Nah, caranya ya. Aja, coba sama-sama nah, gitu. Nah, barang di atas pertama tet. Jalan. Nah, oh, dulu sini. Jangan disentuh dulu. Kemudian yang kiri tet. Jalan. Nah. Oh iya, sudah digenggam. Wat tartibu. Yang keempat adalah tertib ya. Wa sunanuhu salah satu asya'a, dan sunnah-sunnah tayamum itu ada 3. At-tasmiyatu, sunnah membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian tanahnya di tangannya menempel di tanah. Wa taqdimul yumna 'ala yusra, mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Berarti boleh yang kiri dulu, boleh, sah ya. Wal mualatu, yang ketiga adalah mualat. Apa arti mualat kemarin? Bersambung, langsung ya. Jangan dijeda-jeda. Walladzi yubtilu tayammuma salah satu asya'a, dan yang membatalkan tayamum itu ada 3. Ma abtalal wudu'a, segala sesuatu yang membatalkan wudu, maka itu juga membatalkan tayamum. Kentut, batal wudu, batal tayamum ya. Bersentuhan, batal wudu, batal juga tayamum. Waruyatul ma'i fi ghairi waqti sholati. Yang kedua itu adalah melihat air pada bukan waktu sholat ya. Melihat air pada bukan waktu sholat, itu batal tayamumnya ya. Misalnya sudah tayamum, cari air tidak ada ya. Wah, tidak ada air ini. Tiba-tiba setelah tayamum sebelum sholat ada air, batal langsung tayamumnya ya. Waridatu, yang ketiga adalah murtad. Nah ini, wa yatayammamu likulli faridatin, dan hendaklah itu tayamum untuk setiap fardu. Satu tayamum itu difungsikan untuk satu fardu salat, tidak boleh 2 ya. Kalau salat sunnah boleh tayamum, kemudian salat zuhur boleh, salat sunat boleh, berapapun ya. Tapi tayamum untuk salat zuhur, kemudian nanti tayamumnya itu digunakan untuk asar, tak bisa ya. Misalnya dia sholat jam 3 ya, tinggal 5 menit waktu asar, dia pakai tayamum. Selesai sholat langsung orang azan ya, azan asar. Nah itu tidak boleh digunakan untuk sholat asar ya, pakai tayamum yang baru. Wa yusalli bi tayammumin wahidin, dan setelah dia sholat dengan tayamum yang satu, masya'a minan nawafili. Dan dia boleh sholat dengan satu tayamum untuk sholat sunat bagaimanapun dia inginkan ya. Boleh 1000 rakaat ataupun berapapun, kalau sholat sunat itu boleh dengan satu tayamum. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam.